Fenomena alam telah terjadi di wilayah Cirebon, sebuah meteor atau biasa dikenal bintang jatuh ke bumi. Bagaimana menurut kalian? Dalam perspektif Islam, fenomena alam seperti jatuhnya meteor atau bintang jatuh memiliki makna yang mendalam dan syarat akan hikmah. Menurut Al-Quran dan hadis, meteor digunakan sebagai panah api untuk mengusir setan yang mencoba mencuri berita dari langit. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 16-18 dan Al-Mulk ayat 5, yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bintang-bintang sebagai hiasan langit dan sebagai alat untuk melempar setan. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa fenomena alam seperti meteor tidak hanya sekedar kejadian alam biasa, tetapi juga memiliki makna spiritual dan religius. Dalam konteks ini, setan digambarkan sebagai makhluk yang mencoba mencuri berita dari langit dengan cara mendengarkan percakapan malaikat. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga langit dengan cara melemparkan meteor kepada setan-setan yang mencoba mencuri berita tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan penuh atas alam semesta dan segala isinya, serta menjaga keamanan dan ketertiban alam semesta. Fenomena jatuhnya meteor juga dapat dipandang sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan main-main." Qiyas. Al-Anbiya 16. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dengan penuh hikmah dan tujuan, dan fenomena alam seperti jatuhnya meteor adalah salah satu tanda kekuasaannya. Dalam sejarah Islam, para ulama telah membahas fenomena jatuhnya meteor dan hubungannya dengan setan. Menurut Imam Al-Qurtubi, meteor digunakan sebagai panah api untuk mengusir setan yang mencoba mencuri berita dari langit. Hal ini menunjukkan bahwa para ulama telah memahami fenomena alam seperti jatuhnya meteor dalam konteks spiritual dan religius. Dalam konteks keilmuan, fenomena jatuhnya meteor dapat dijelaskan sebagai hasil dari pergerakan meteoroid yang memasuki atmosfer bumi. Meteoroid adalah benda padat yang bergerak di ruang antar planet, dan ketika memasuki atmosfer bumi, dapat menyebabkan fenomena bintang jatuh. Namun, dalam perspektif Islam, fenomena ini tidak hanya dapat dijelaskan secara ilmiah, tetapi juga memiliki makna spiritual dan religius. Dengan demikian, fenomena jatuhnya meteor dapat dipandang sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai cara untuk melempar setan yang mencoba mencuri berita dari langit. Fenomena ini juga dapat menjadi pengingat bagi manusia untuk selalu mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga diri dari godaan setan. Dalam konteks ini, manusia dapat memahami fenomena alam seperti jatuhnya meteor dalam perspektif yang lebih luas, yaitu sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai pengingat untuk selalu beriman dan beramal saleh. Tidak ada catatan spesifik tentang jatuhnya meteor di Cirebon dalam literatur keislaman atau sejarah Islam di Cirebon. Hal ini tidaklah mengejutkan, mengingat catatan sejarah tentang fenomena alam seringkali tidak terdokumentasi dengan baik pada masa lampau. Namun, Cirebon sendiri memiliki sejarah penyebaran Islam yang kaya dan berpengaruh dalam sejarah keislaman di Indonesia. Kota ini menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di Jawa pada abad ke-15, terutama melalui para ulama dan tokoh karismatik seperti Syekh Nur Jati dan Sunan Gunung Jati. Syekh Nur Jati, seorang ulama terkemuka pada masa itu, mendirikan pesantren di Gunung Jati, yang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam di wilayah tersebut. Melalui pesantren ini, Syekh Nur Jati berhasil menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat lokal dan memainkan peran penting dalam membentuk keislaman di Cirebon. Sementara itu, Sunan Gunung Jati, salah satu dari Wali Songo, menjadikan Masjid Agung Sang Cipta Rasa sebagai pusat dakwah Islam. Masjid ini menjadi simbol kekuatan dan kehadiran Islam di Cirebon, serta menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Sejarah penyebaran Islam di Cirebon ini menunjukkan bahwa kota ini memiliki peran penting dalam perkembangan keislaman di Indonesia. Meskipun tidak ada catatan spesifik tentang jatuhnya meteor di Cirebon, kota ini tetap menjadi tempat yang kaya akan sejarah dan budaya Islam. Melalui para ulama dan tokoh karismatik, Islam dapat diterima dan berkembang di Cirebon, sehingga membentuk identitas keislaman yang kuat di wilayah tersebut.
Dalam konteks keilmuan, fenomena alam seperti jatuhnya meteor dapat dijelaskan secara ilmiah sebagai hasil dari pergerakan meteoroid yang memasuki atmosfer bumi. Namun, dalam perspektif Islam, fenomena alam seperti ini juga dapat dipandang sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai pengingat untuk selalu beriman dan beramal saleh. Dengan demikian, meskipun tidak ada catatan spesifik tentang jatuhnya meteor di Cirebon, kota ini tetap memiliki nilai-nilai keislaman yang kuat dan menjadi contoh bagi masyarakat lainnya. Dalam Al-Quran, Surat Al-Hijr ayat 16-18 dan Al-Mulk ayat 5 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bintang-bintang sebagai hiasan langit dan sebagai alat untuk melempar setan. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan penuh atas alam semesta dan segala isinya, serta menjaga keamanan dan ketertiban alam semesta. Dalam konteks ini, bintang-bintang dan meteor dapat dipandang sebagai simbol kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai alat untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Sementara itu, para ahli astronomi menjelaskan bahwa meteoroid adalah benda padat yang bergerak di ruang antar planet dan dapat memasuki atmosfer bumi, menyebabkan fenomena bintang jatuh. Meteoroid dapat berasal dari asteroid, komet, atau benda lain di ruang angkasa yang terpecah dan memasuki atmosfer bumi. Ketika meteoroid memasuki atmosfer bumi, gesekan dengan udara menyebabkan panas dan cahaya yang kita lihat sebagai bintang jatuh. Dari perspektif ilmiah, fenomena bintang jatuh dapat dijelaskan sebagai hasil dari proses fisika yang terjadi ketika meteoroid memasuki atmosfer bumi. Namun, dalam perspektif Islam, fenomena ini juga dapat dipandang sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai pengingat untuk selalu beriman dan beramal saleh. Dengan demikian, kita dapat memahami fenomena alam seperti bintang jatuh dalam perspektif yang lebih luas, yaitu sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai pengingat untuk selalu mengingatnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan main-main." Qiyas. Al-Anbiya 16. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dengan penuh hikmah dan tujuan, dan fenomena alam seperti bintang jatuh adalah salah satu tanda kekuasaannya. Dengan memahami fenomena alam dalam perspektif Islam, kita dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa fenomena bintang jatuh adalah hasil dari proses alam yang dapat dijelaskan secara ilmiah, namun juga memiliki makna spiritual dan religius dalam perspektif Islam. Dengan memahami fenomena alam dalam perspektif yang lebih luas, kita dapat meningkatkan kesadaran kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mengingatnya dalam setiap aspek kehidupan kita.